Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 29. Wajah mereka terkejut melihat Ricky berdiri di sana. Mata merah, rahang mengeras, napas tak beraturan. "Bapak, gila!" bentaknya. "Jangan harap Bapak bisa pakai mobilku buat nutupin aib itu." Air mata mengambang di pelupuk Ricky. Sekarang Lucy menghilang, ancaman pemecatan menunggu. Persidangan menghadang. Dan sekarang, ayahnya sendiri menghamili gadis 19 tahun, lalu mau menyerahkan mobil anaknya untuk jadi mahar. "Sudah cukup, aku muak," bisiknya. Ia berjalan masuk melewati mereka menuju kamarnya, yang kini tak lagi jadi tempat pulang. Melainkan pelarian dari dunia yang menghancurkannya pelan-pelan. Sementara itu, ponsel Anjani berdering di meja kerjanya. Nama Rina muncul di layar. Dengan sedikit ragu, Anjani mengangkatnya. "Halo, Rina?" Suara Rina terdengar pelan dan berat seolah menahan sesuatu. "Anjani, maafkan aku, tapi aku harus menyampaikan kabar buruk." Anjani menggenggam ponsel lebih erat. "Ada apa, Nah?" Forum Peneliti Tani Indonesia, mereka resmi menggugat Formula AJ25. Katanya, itu formula mereka yang kamu curi. Sunyi sesaat, Anjani tidak langsung merespons. "Kamu percaya?" tanyanya lirih tapi tegas. Rina buru-buru menjawab, "Aku percaya sama kamu, nih. Tapi kamu tahu sendiri, tidak semua orang di forum itu benar-benar peduli pada ketahanan pangan. Banyak yang hanya ingin proyek, dana, dan popularitas. Sekarang sebagian divisi mendesak agar formula kamu ditinjau ulang." Anjani menarik napas dalam-dalam. "Itu saja sudah cukup. Aku nggak peduli pandangan orang lain, asal kamu masih percaya sama aku." "Aku percaya sepenuh hati, nih, tapi kamu harus hati-hati. Coba pikir, kamu punya musuh? Pernah menyinggung siapa? Aku curiga ini bukan murni soal formula, ini terlihat seperti usaha untuk menjatuhkan kamu." Anjani terdiam sejenak, matanya menerawang. "Aku nggak tahu pasti, Nah. Tapi kalau mereka mau tinjau ulang, silakan. AJ25 bukan sekadar angka dan bahan baku. Itu hasil perjuangan panjang, aku sudah menjiwainya." "Menjiwai?" ulang Rina, lembut. "Ya, kamu tahu kan? Resep makanan bisa sama, tapi rasanya beda. Karena setiap koki punya jiwanya sendiri. Formulaku juga begitu, bukan hanya rumus, tapi jiwa dan tekadku ada di situ. Tanpa pemahaman dan niat yang benar, hasilnya akan nihil." Rina menghela napas. "Baiklah, aku hanya ingin kau tahu lebih awal, kita tetap akan hadapi ini bersama, ya. SIP, terima kasih, Nah." Sambungan terputus. Anjani meletakkan ponsel, lalu menatap keluar jendela. Matanya memerah, tapi tak ada air mata yang jatuh. Ia sudah tahu siapa dalangnya, hanya satu pihak yang cukup berkuasa dan licik untuk mengatur semua ini, keluarga Raka. Tak lama kemudian, layar ponselnya kembali menyala. Sebuah pesan masuk, dari Raka. "Ini baru permulaan. Aku akan bantu pulihkan nama baikmu, asal kamu cabut laporan kakakku." Anjani tersenyum sinis. Ia membaca pesan itu lagi lalu menggumam sendiri. Sejak kapan Anjani peduli pada nama baik? Dari dulu, aku hanya peduli pada kebaikan. Nama bisa dicemarkan, tapi prinsip tidak bisa dibeli. "Ricky, Nak, keluar, Nak." Suara Mirna terdengar parau di balik pintu kayu, yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Ia menggenggam gagang pintu, jemarinya gemetar. Sudah lebih dari 3 jam sejak Ricky pulang kerja, namun kamar itu tetap sunyi. Biasanya, anaknya akan langsung keluar untuk makan atau sekadar menyapa. Tapi kali ini, tidak, dan itu membuat hatinya tak tenang. Ceklek. Pintu terbuka perlahan, menguak wajah Ricky yang tampak jauh lebih tua dari usianya. "Ada apa, Bu?" Suaranya datar, matanya merah, dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. "Makan dulu, Nak," ucap Mirna pelan, mencoba tersenyum meski hatinya was-was. Ricky menatap ibunya.
Senyum itu, senyum yang selalu membuatnya merasa aman, kini tampak rapuh. Seperti kain tipis yang bisa sobek kapan saja, ia tak kuasa lagi menahan beban di dadanya. Tubuhnya bergerak spontan, memeluk ibunya erat. Bu, aku hancur. Bu, isaknya pecah, mengalirkan seluruh sesak yang ditahan selama ini. Mirna terdiam. Tangannya bergerak perlahan, mengusap punggung anak lelakinya. Hatinya remuk, ia tak pernah melihat Ricky seperti ini. Ada apa, Ki? Tanyanya lirih, meski nalurinya sudah menduga jawabannya tidak akan mudah diterima. Dengan suara patah-patah, Ricky mulai bercerita tentang Lucy. Tentang kebohongan tentang uang yang hilang, dan tentang rasa dipermalukan. Mirna terdiam membeku, nafasnya tercekat. Astagfirullah, kurang ajar si Lucy. Teriaknya. Ia ingin mengutuk meluapkan amarah, tapi kepada siapa? Toh semua ini terjadi karena keputusan yang dia buat sendiri, menikahkan anaknya dengan gadis itu. Aku bingung, Bu. Gimana cara balikin uangnya? Suara Ricky nyaris tak terdengar, seperti anak kecil yang takut dimarahi. Mirna menarik nafas panjang lalu berkata, kalau begitu, gadaikan saja rumah ini. Baru saja kata-kata itu meluncur, suara berat menyela. Tidak bisa, Bu. Mau tinggal di mana kita kalau rumah ini digadai? Adi berdiri di ambang pintu dengan wajah keras. Ricky menoleh, rahangnya menegang, amarahnya mendidih. Ia ingin menerjang lelaki itu, tapi ia menahan diri. Tapi, Pak, kalau tidak digadai atau dijual, dari mana Ricky dapat uang? Suara Mirna melunak, hampir menyerah. Itu semua salah ibu. Ibu yang ngotot nikahin Ricky sama Lucy. Kalau dulu kita biarkan Ricky sama Anjani, pasti nggak begini. Nada Adi sinis, menyudutkan. Mirna tercekat, menatap suaminya seolah tak percaya. Pak! Yang pertama kali ngenalin Lucy ke ibu, siapa? Bapak, kan? Ricky menahan emosi. Suasana jadi tegang. Dapur kecil itu terasa pengap, seperti tak ada lagi ruang untuk bernafas. Sudah. Jangan bertengkar. Seru Mirna akhirnya, suaranya pecah. Kita harus cari jalan keluar, jangan saling menyalahkan terus. Kamu harus bisa dapetin harta gono gini dari Anjani, Ki, ucap Adi sambil menyalakan rokoknya. Ricky menoleh cepat. Apa maksudnya, Pak? Mirna yang duduk di ujung kursi langsung menimpali. Iya, Ki. Benar kata bapakmu. Kamu pernah jadi suaminya, sekarang dia kaya, masa kamu gak dapat apa-apa? Bu, aku pisah dari dia dalam keadaan gak punya apa-apa. Harta itu hasil kerja keras dia sendiri. Aku gak punya andil apapun, kata Ricky bingung, suaranya lemah. Mirna mendekat. Tapi dia masih sayang sama kamu, kan? Anjani itu lugu. Kalau kamu rayu baik-baik, mungkin dia mau balik lagi, dari situ kamu bisa atur. Ricky menatap ibunya lama. Bu, itu sama aja kayak manfaatin dia. Terpaksa, Ki. Kamu butuh uang, kita butuh uang. Kalau kamu bisa dapat harta dari dia, semua masalah selesai. Potong Adi nadanya tajam. Dan kalau dia nggak mau balik? Tanya Ricky pelan. Adi mengangkat bahu. Ya tetap harus ada yang kamu ambil, kamu mantan suami sah. Cari celah hukum, atau paksa dia bayar. Ricky berdiri, resah, ini gila. Mirna menahan tangannya, yang gila itu kalau kita sampai jual rumah dan tetap nggak bisa nyelamatin kamu. Coba dulu, Ki, demi kita semua. Obrolan berlanjut membicarakan rencana detailnya, ya begitulah keluarga Ricky kalau menghina dan membuli Anjani mereka akan kompak. Halaman pengadilan agama mulai dipadati orang. Ricky berdiri gelisah di bawah pohon peneduh, ia melirik jam tangannya. Pukul 7.58. Di sampingnya Adi bersedekap, sementara Mirna duduk di bangku taman sambil mengipasi wajahnya dengan berkas sidang. Setiap mobil yang masuk ke halaman pengadilan mereka perhatikan. Belum juga datang, gumam Ricky suaranya pelan. Dia pasti datang, sahut Mirna. Nadanya tegang tapi memaksa terdengar yakin. 2 menit kemudian, sebuah mobil HRV hitam masuk perlahan dan berhenti tepat di depan lobi gedung.
Ricky dan Adi langsung berdiri tegak, Mirna bangkit dari bangkunya, menajamkan pandangan. Dari kursi pengemudi, Jamal berseragam safari hitam keluar. Ia membuka pintu belakang dengan sigap. Anjani melangkah keluar. Rambutnya tak terlihat, tertutup jilbab hijau tua yang dililit rapi. Ia mengenakan gamis krem polos dengan potongan tegas, tidak berlebihan tapi tetap terlihat berkelas. Sepatu hak rendah dan tas tangan berwarna senada melengkapi penampilannya. Tidak ada riasan mencolok, wajahnya tampak bersih, tenang, tapi dingin. Tidak ada senyum, tidak ada sapa. Pandangannya lurus ke depan, ke arah gedung sidang. Mirna sempat membuka mulut, ingin menyapa tapi tak jadi. Anjani berjalan melewati mereka tanpa satupun lirikan. Ricky menunduk, ada yang berat mengganjal di dadanya melihat sikap dingin itu. Sudah berubah dia, gumam Adi pelan. Dia memang niat cerai, sahut Mirna lirih. Langkah Anjani mantap menyusuri lantai gedung pengadilan, wajahnya datar matanya lurus ke depan. Ia tak menoleh sedikit pun ke arah halaman, meskipun mobil-mobil masih berdatangan. Di belakangnya, Jamal mengikuti dalam diam. Ia menjaga jarak, tapi tak membiarkan Anjani sendirian. Di sisi lain gedung dari balik kaca, Ricky memperhatikan Anjani menjauh. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, hatinya dipenuhi penyesalan. Anjani, kesalahan terbesarku adalah meremehkanmu dan memilih Lucy, yang justru menghancurkan hidupku. Beberapa menit kemudian, mereka duduk berhadapan di ruang mediasi. Sebuah meja panjang memisahkan mereka. Di tengah duduk seorang mediator yang membuka map dan memandang ke arah Anjani. Sebelum sidang dilanjutkan, kami beri kesempatan untuk mediasi. Ibu Anjani, apakah masih ingin melanjutkan gugatan? Anjani menjawab tanpa ragu, saya tetap ingin bercerai. Ricky terdiam. Napasnya terasa sesak, ia menatap Anjani. Anjani, aku masih mencintaimu. Anjani menoleh, tatapannya tajam tapi tenang. Kalau masih mencintai, kenapa kamu menikah lagi? Bukan sembunyi-sembunyi, kamu bahkan melakukannya secara terbuka tanpa izin dariku. Suara Ricky mulai bergetar. Aku hilaf, Anjani. Anjani mengangkat alis. Kamu sebut itu hilaf? Padahal dia sudah hamil duluan, lalu kamu nikahi? Itu bukan hilaf, Ricky, itu keputusan. Ricky menunduk, lalu menatap lagi, matanya mulai berkaca-kaca. Iya, aku salah, aku minta maaf, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Dan kamu harus tahu, Lucy sudah pergi. Dia kabur bawa uang perusahaan, dia hancurkan aku. Anjani menatapnya lama, wajahnya datar. Aku bukan orang yang kamu cari saat hidupmu hancur, aku bukan pilihan kedua. Kamu dan keluargamu memilih dia. Kalian hina aku, kalian usir aku seperti aku ini tak berarti apa-apa. Anjani, tolong. Aku punya prinsip, suaranya meninggi. Aku bisa tahan dihina, tapi dikhianati? Itu batasnya. Kamu sudah melewati batas itu, Ricky. Dan demi kewarasanku, aku harus keluar dari semua ini. Ruangan itu hening. Anjani menyambung dengan suara tegas. Keputusanku final. Aku tidak akan kembali, titik. Ricky masih duduk di kursinya. Matanya kosong menatap meja, tapi tangannya mengepal di pangkuan. Beberapa detik ia diam, lalu mendongak dengan berat hati. Ada satu hal lagi, ucapnya pelan. Anjani menyipitkan mata, mencoba menebak arah pembicaraan itu. Apa? Tanyanya singkat. Ricky menelan ludah. Karena pernikahan kita sah secara hukum, dan harta yang kamu miliki sekarang diperoleh saat kita masih suami istri. Aku berhak mendapatkan bagian. Anjani membeku. Sorot matanya menajam, seolah tak percaya dengan yang baru ia dengar. Maaf? Tanyanya datar, suaranya naik setingkat. Saya hanya menjalankan hak saya sebagai suami, ucap Ricky, mencoba tetap tenang meskipun dadanya bergemuruh. Anjani berdiri dengan tenang di hadapan majelis hakim. Bahunya tegak, sorot matanya tajam, dan suaranya tegas saat mulai berbicara. Yang mulia, saya ingin menyampaikan,
bahwa tidak pernah ada usaha bersama antara saya dan saudara Ricky. Semua harta yang saya miliki adalah warisan dari orang tua saya, dan usaha saya dirintis jauh sebelum pernikahan kami. Jadi tidak ada harta bersama yang bisa dibagi, ucap Anjani suaranya menggema di ruang sidang. Ricky yang duduk di sebelah pengacaranya langsung bersuara. Wajahnya memerah, nadanya meninggi. Anjani, kamu berbohong. Kamu hidup sederhana, padahal kamu orang kaya. Kalau dari awal kamu jujur soal siapa dirimu, keluargaku mungkin tidak akan menjodohkanku dengan Lucy. Anjani menoleh pelan, menatap Ricky dengan senyum tipis yang menyimpan luka dan ejekan sekaligus. Wow, keren sekali logikamu. Asal kamu tahu, aku memang sudah kaya dari lahir. Tapi aku memilih hidup sederhana, aku nggak butuh pengakuan dari siapapun, dan itu hakku. Menyederhanakan hidup bukan berarti menipu, ucapnya pelan lalu nadanya berubah dingin. Itu tetap salah kamu. Kamu sudah menipu kami semua. Aku akan tuntut kamu dengan pasal penipuan, bentak Ricky. Suara bisik-bisik terdengar dari kursi hadirin. Hakim mengetuk palu ringan memberi peringatan. Anjani tak gentar. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan selembar kertas yang rapi dilaminasi. Diletakkannya di atas meja sidang, lalu menatap Ricky lurus-lurus. Oh ya? Kalau bicara soal tuntut-menuntut, aku juga bisa. Aku akan menuntut kamu karena melanggar kesepakatan. Kesepakatan apa? Ricky terdiam alisnya bertaut. Bersambung.